Ada 3 tempat kejadian perkara dalam berita acara persidangan kasus Vina dan Eki 2017 lalu. Selain lahan kosong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, Jembatan Talun juga disebut sebagai lokasi tubuh Vina dan Eki diletakkan para terpidana usai dianiaya dan diperkosa. Tadi kita melihat kondisi di lokasi tempat kejadian perkara dan sekarang saya ingin melihat langsung kondisi atau seperti apa tempat lokasi di Jembatan Talun yang dikatakan bahwa di jembatan itulah posisi Vina dan Eki ditempatkan yang seolah-olah dibuat seperti kecelakaan. Namun justru kita ingin membuktikan sebenarnya di Jembatan Talun, yang terjadi di Jembatan Talun itu adalah murni kecelakaan atau tidak. Dan kalau misalnya saya lihat di maps dari posisi TKP tadi di sekitar lokasi SMP 11 Kota Cirebon untuk menuju ke jembatan itu hanya berjarak 4 menit saja. Nah, ini juga sekaligus saya ingin membuktikan terkait jarak dan jam yang sudah disampaikan juga di fakta-fakta persidangan bahwa jika hanya berjarak sekitar 4 menit saja berarti di pukul sekitar 22 lebih 4 menit atau mungkin anggaplah kita geser waktu ke 22.10 menit begitu seharusnya Vina dan Eki memang sudah tidak ada, tapi justru di persidangan terungkap fakta bahwa di jam 22.15 Vina masih memberikan tempat melakukan percakapan dengan Widi melalui WhatsApp atau telepon. Dan tentunya ini sungguh akan membuka terang sebenarnya terkait waktu dan juga jarak yang memungkinkankah sebenarnya peristiwa ini adalah pembunuhan atau justru kecelakaan. Langsung aja kita ke Jembatan Talun. Dan di belakang saya adalah tempat di mana jenazah Vina dan Eki ditemukan. Jika tadi saya mengukur jarak atau jam, tadi 16.57 dan sekarang sekitar 16.58. Jadi sekitar ada waktu sekitar 4 menit begitu ya dari lokasi hingga menuju ke kawasan ini, dan ini dengan kondisi lalu lintas cukup ramai lancar seperti ini. Jika dibayangkan dengan naik motor di malam hari tentunya akan lebih cepat karena kondisi itu sangat sepi, dan kita langsung aja menuju lokasi ditemukannya Vina dan Eki. Jadi ada dua versi yang berbeda pada saat malam kejadian, di mana versi menurut berita acara pada persidangan di 2016 yang menyatakan bahwa jenazah Vina dan Eki setelah dieksekusi di lokasi kejadian di kawasan SMP 11 tadi dibawa menggunakan motor dan ditempatkan di lokasi dekat tiang seperti itu. Dan versi yang kedua adalah saat itu di malam kejadian banyak saksi-saksi di persidangan yang mengungkap fakta baru bahwa di malam tersebut motor Eki mengendarai motor berdua dengan Vina dan dia mengendarai motor secara siksak, di mana diungkapkan bahwa motornya itu berjalan siksak memenuhi sampai ke bahu jalan. Dan ingat kondisi malam itu sangat sepi, jadi memungkinkan untuk Eki melakukan zigzag seperti itu. Dan terakhir Eki, dan kondisi saat itu adalah gerimis atau cukup basah begitu ya, kondisi jalanan karena gerimis. Sehingga di suatu saat motor Eki setelah zigzag itu tiba-tiba
melakukan standing seperti itu dan hingga akhirnya menabrak tiang. Dan kita akan melihat seperti apa kondisi di saat ditemukannya kondisi jenazah Vina dan Eki malam ini. Ini adalah tempat atau lokasi di mana posisi jenazah Vina dan Eki pada tahun 2016 silam ditemukan di daerah sini. Jika misalnya kita mengukur jarak atau waktu tadi, jika misalnya memang benar kondisi waktu itu adalah ada kendaraan bermotor yang memindahkan jenazah Vina dan Eki untuk ditempatkan di lokasi ini, tentunya ini cukup memakan waktu begitu. Dimana kalau misalnya tadi kita lihat kondisinya adalah kita hanya membutuhkan waktu 4 menit menggunakan mobil, sementara untuk menggunakan motor tentunya lebih cepat di malam yang begitu sepi. Tapi justru di jam 22.15, di mana di jam 22 dinyatakan bahwa 2016 silam itu di persidangan dinyatakan bahwa Vina dan Eki sudah dalam kondisi tiada. Tapi justru di fakta persidangan terbaru menyatakan bahwa Vina masih hidup karena ada bukti percakapan dengan temannya yaitu Widi di jam 22.15. Nah, jika kita ingin membuktikan skenario yang kedua, bahwa saat itu di malam kejadian kondisi motor Eki berjalan siksak dan akhirnya menabrak tiang. Memang jika kita melihat kondisi tiang pada saat ditemukannya jenazah Eki dan Vina terlihat seperti memang mengalami benturan benda yang cukup keras menghantam seperti itu, dan tentunya benda yang cukup besar sehingga bisa membengkokkan tiang seperti ini. Dan jika kita lihat di sini, bahkan kita melihat untuk kondisi besinya begitu, ini juga bisa sampai bengkok seperti terhantam begitu, seperti terhantam benturan yang cukup keras. Dan tentunya ini bisa dibuktikan oleh ahli yang tentunya sudah ahli di bidang kecelakaan lalu lintas begitu, benturan atau benda apa yang bisa membengkokkan besi hingga sampai seperti ini. Dan jika memang pada malam itu diceritakan di kesaksian atau keterangan saksi yang di persidangan peninjauan kembali bahwa mereka melihat dua pengendara yang saling berboncengan begitu, di mana yang korban laki-laki menabrak pada saat dengan kecepatan siksak seperti itu hingga akhirnya standing dan menabrak tiang seperti ini. Tentunya itu adalah hal yang bisa dibuktikan apakah ini merupakan kecelakaan tunggal atau tidak. Dan itu akan menjadi pertimbangan tentunya oleh majelis hakim. Bagaimana ahli dari kecelakaan lalu lintas dan juga tim forensik dari ahli forensik dan juga ahli pidana yang menyatakan apakah memungkinkan sebenarnya peristiwa yang terjadi malam itu adalah justru sangat-sangat bertolak belakang bahwa sebenarnya ini adalah peristiwa kecelakaan tunggal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Francisca Rati dan juru kamera Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.